di cerita nanti Bapak Kades orang sorangan malah kadang-kadang waktu kusekan lain seserian ieu gitu deh. Kan ieu mah gadang-gadagna gitu deh. Malah seserian jeung urang gitu. Bisa disebutkan alhamdulillah boga Kades urang hadaya teh berarti benar-benar anu geus kokoh kukuh keyakinan jeung keimananana tanpa didasaran ku iman jeung ketakwaan mana mungkin anjeunna biasa dagang seperti ieu gitu singkat nama. Ya demi mempersingkat waktu acara diteraskan karena acara kedua. Langsung bae waktu separatus bengi eta acara di kasarakeun ka Bapak Piti Ayani anu di desa bener mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa waliyallah usul sahatul qadir jailani wa ila arwahi Mbah Kiai Haji Kandung Tanu Masuri bin Sastro Boyo wa ila arwahu Bapak Ustadz Iwan Hadi Sutarmo bin Tarno Karyo wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati Dusun Timbang 1 Desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fadhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul adzim. Yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Lurah Sadahayu yang kita doakan semoga barokah. Meskipun kemarin diberi kalah, tetapi tidak pernah menyerah, tetap melanjutkan dakwah, menyampaikan walau satu ayat, karena saking sayangnya kepada orang sadayana. Pas nih, kita doakan. Alhamdulillah, beliau tetap semangat. Berarti dakwahnya selama ini betul-betul lillahi ta'ala. Insyaallah betul-betul menjadikan penyemangat, penyelamat untuk Pak Lurah dan sekeluarganya. Selanjutnya yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Ketua BPD, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, alim ulama, dan juga Bapak Trisyanto dari Sadahayu. Tak lupa kepada para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, sadayana senantiasa hadir, semoga senantiasa menang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rasa syukur yang begitu dalam kepada Allah yang telah mendudukkan kita semuanya. Karena tanpa Allah dudukkan, tanpa Allah jalankan ke masjid ini, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itulah iman yang hak. Maka kami ngecek terlebih dahulu
kira-kira panjenengan bisa duduk di masjid ini karena dijalankan oleh Allah atau karena bisa berjalan sendiri? Kalau masih muncul dalam hati saya berjalan sendiri, berarti imannya masih terus harus diperbaiki. Karena apa? Karena semua tekliwernya dunia ini, alam semesta ini, bahkan bumi ini, angin, udara, semua tanpa terkecuali, termasuk geraknya meong, geraknya kucing, geraknya ayam, semua itu hidup yang menguasai. Hidup itulah Allah, hidup di dalam hidup. Maka pada malam yang perdana ini, yang sebenarnya mukadimah sudah kita sampaikan pada malam Rabu yang kemarin, intinya adalah Allah ingin menyampaikan ilmunya dinul haq, ilmu yang betul-betul membawa hati kepada Allah. Hanya saja kalau ilmu kaitannya dengan rahasia-rahasia Allah, itu konsekuensinya besar. Konsekuensinya adalah yang pertama, panjenengan harus ikhlas menerima terlebih dahulu. Kalau jenengan tidak ikhlas, belum ikhlas, maka ngajinya sia-sia. Buka hatinya lebar-lebar terlebih dahulu tentang ilmu yang akan kami sampaikan setiap malam Rabu. Maka dengan ilmu yang sudah engkau terima, selanjutnya kuncinya adalah amal. Setelah amal akan kita sampaikan istiqomah. Sehingga dengan ilmu, amal, dan istiqomah, itulah betul-betul iman yang betul-betul ihsan. Artinya iman yang betul-betul nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang akan kita sampaikan adalah ilmu babagan hati. Kalau orang Jawa mengatakan rasa, kalau orang Sunda namanya rasanya. Rasa. Karena sebagian manusia, umat manusia selalu mengedepankan otaknya, mengedepankan nafsunya, mengedepankan urusan terhadap cinta terhadap dunianya. Maka dengan adanya ilmu ini, semoga kegelapan yang ada dalam hati kita terus serena. Yang ada adalah terang benderang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita sampaikan secara urut dari dasar-dasar, kita ulang kembali yang dulu pernah mengikuti selama hampir 1 tahun, terpotong kemarin, maka akan kita ulang kembali. Bapak Ibu, perlu kita ketahui yang pertama dahulu, kita harus meyakini bahwa manusia ini terdiri dari 2 hal, yaitu zahir dan juga batin. Percaya nggih? Manusia kalau zahir saja tidak ada ruhnya, namanya apa? Mayat. Betul nggih? Nggih. Manusia kalau ruhnya saja nggak ada zahirnya, namanya roh gentayangan. Maka manusia ketika masih ada ruh rohani yang masih menempel atau ada di dalam jasmaninya, itu baru dinamakan hidup. Manusia dibekali oleh Allah 2 mata. Mata yang pertama namanya adalah mata zahir atau ainul basariyah. Mata kedua adalah mata batin, matanya ruh. Ruh pun juga punya mata. Tetapi jangan dibayangkan matanya ruh seperti matanya kita zahir ini, tidak. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata zahir diperuntukkan, diciptakan oleh Allah untuk melihat makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat istri, melihat anak, gunung, masjid, rempeyek, apa lagi? Apa yang hijau-hijau ini? Agar. Kelihatan nggih, Bu?
Mata zahir diciptakan oleh Allah, ainul basariyah kita ini diciptakan oleh Allah untuk melihat semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang zahir. Berarti jangan pernah berharap melihat Allah dengan mata zahir. Betul nggih? Makanya ada yang bilang ketika kita sampaikan ilmu ini, Gusti Allah kok dilihat ya? Gusti Allah kok bertemu kok sama Gusti Allah? Emang bisa gitu ya? Sombong itu namanya. Ada yang menyampaikan gitu ke saya. Dengar. Kalau bagi orang yang belum paham ilmunya bagaimana untuk berjumpa Allah, itu akan menjadi mustahil. Ibarat seorang astronot Amerika itu sudah bisa sampai pergi ke bulan, planet Mars, bulan. Bagi kita orang tembong ya, saya panjenengan yang awam, bagaimana ilmu terhadap ke bulan, kira-kira bisa ke bulan? Nggak bisa. Kita mau loncat 1 meter aja balik lagi, betul nggih? Seolah-olah tidak mungkin untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek jenengan sabar, ikhlas, menerima apa yang akan kami sampaikan, konsekuensinya adalah jenengan semakin tidak cinta terhadap dunia. Siap? Kok ada yang takut? Tidak cinta terhadap dunia bukan berarti jenengan nggak boleh cari duit, bukan. Bahkan wajib cari duit sebanyak-banyaknya, silahkan. Tetapi konsekuensinya, efek sampingnya, jenengan semakin tidak cinta terhadap dunia. Itu. Kembali ke tadi ya, bahwa manusia itu ada 2 mata. Mata nukahiji arane mata dohir atau ainul basariyah, eta kangge ngadele makhluk Gusti Allah. Tidak mungkin kita gunakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dimensinya beda. Dimensi zahir dan gaib itu beda. Nah, kedua, Allah memberikan setiap manusia mata batin, matanya hati, matanya ruh yang jarang disadari oleh kebanyakan manusia. Bahwa setiap manusia memiliki ainul basirah atau matanya hati, matanya ruh. Fungsi dari mata atau ainul basirah atau mata hati ini adalah untuk melihat hanya cuma unggul kangge ngadele Gusti Allah. Paham nggih? Nggih. Yang ngantuk silahkan ngantuk. Emang nek dengerin pengajian seperti ini ngantuk, Bu. Nafsu itu terus mengatakan tidurlah. Jangan engkau menerima ilmu. Kalau menerima ilmu kamu akan selamat dunia akhirat. Aku tidak punya teman. Itulah nafsu. Jengkirat, Pak. Pelan ya, ini masih panjang insyaallah. Mata hati itu hanya harus digunakan oleh kita manusia untuk melihat Allah saja. Tidak boleh melihat selain Gusti Allah. Selama ini yang terjadi tidak. Mata melihat harta, hati juga melihat harta. Apa yang terjadi? Cinta terhadap harta. Hati mulai cinta terhadap harta. Sehingga cinta kepada Allah mulai terlupakan. Betul apa betul? Betul apa betul? Sing ngantuk ben guyu. Garo-garo. Nggih, maksimal 9:30. Kembali nggih, sabar nggih, Pak. Hati harus hanya melihat Gusti Allah. Bagaimana cara melihat Gusti Allah nanti akan kita beberkan. Yang penting sudah paham. Oh,
mata dohir hanya untuk melihat makhluk, mata batin hanya untuk melihat Gusti Allah. Kenapa kok hati tidak boleh melihat selain Allah? Karena resikonya hati akan cinta terhadap apa yang kita lihat. Melihat harta akan cinta terhadap harta. Melihat wanita akan cinta terhadap wanita. Melihat jabatan, punten ya Pak Lurah, akan cinta terhadap jabatan. Bukan berarti nggak boleh jadi jabatan ya. Kalau bisa 3 periode. Ya, ben terus berjuang. Jangan lupa, jabatan itu hanya buruk kendaraan untuk berdakwah, untuk menuju Gusti Allah. Yang namanya buruk tidak hanya jabatan. Oke. Apapun bisa menjadi buruk kalau kita jadikan untuk sarana dakwah menuju Gusti Allah. Kembali Bu. Syarat pertama, jenengan harus bisa menerima ilmu yang akan kami sampaikan. Mudeng ramudeng, diem dulu. Mudeng tak mudeng, diem helah. Ulah keburu protes. Setuju nggih? Nek protes belum tentu kenyam, masalah can anjok gitu loh. Keburu protes, ge kalah ngambek gitu ya. Dengekeun heula sing sabar, lamun teu aya nu teu kurang pas ditanyakeun silakan. Selanjutnya jenengan harus ikhlas dan sabar dalam mengkaji ilmu Allah. Kami tidak membahas babakan ilmu zahir atau ilmu syariat, mohon maaf, tetapi kami membahas babakan ilmu hakikat, geret hatinya Gusti Allah. Syaratnya 1, ikhlas dan sungguh-sungguh itu gimana? Rajin datangnya. Jangan mau ketinggalan 1 pertemuan pun. Seumpama Allah mengatakan dalam melalui nabinya utlubul ilma walau bisin. Nah artinya carilah ilmu walau sampai negeri. Seumpama bunge sa Indonesia Raya takliwer ini Allah mencabut ilmu dinul haknya. Ilmu Allahnya dicabut, ilmu hakikat ma'rifatnya dicabut. Tidak ada satupun yang boleh menyampaikan. Yang boleh hanya di Cina sana. Kira-kira Bapak mau terbang ke sana, padahal ilmu itu yang akan menyelamatkan jenengan dunia dan akhirat. Kira-kira mau ke Cina sana? Mau? Mual. Kurang ge mual. Sedangkan Allah sayangnya begitu luar biasa kepada panjenengan yang hadir pada malam ini. Tidak perlu ke Cina, Allah mendekatkan. Datangkan jenengan tinggal duduk ke masjid dari rumah, langkah saetik, duduk sabar ikhlas, nerima lillahi ta'ala. Tidak perlu ke Cina. Kalau nggak datang berarti luar biasa. Betul ya? Maka Pak Bu, yang harus kita pahami, kami berpesan ketika ilmu ini disampaikan, resiko kedua adalah jenengan akan terbongkar semua kedoknya hati atau kedoknya nafsu. Sing ibu-ibu, sing bapak-bapak kebongkar semua. Resikonya pasti sakit. Kami berpesan, kalau sakit hati itu engkau terima dengan ikhlas, itu tanda hati jenengan masih hidup. Teruskan sakit hatinya, duduk di majelis terus, sehingga apa? Hatimu akan disembuhkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah melalui sakit hati yang engkau rasakan. Prosesnya ibarat baju. Ini kami belum nyampe materi nggih, baru mukadimah lagi.
Baju yang rapi, bersih, wangi di lemari, prosesnya naon Bu? Dicuci, dimasukin ke ember, dikasih deterjen panas ente. Beda bajunya tengah saken. Bayangkan kalau dikasih deterjen panas, diperes ya, diperes sampai kucel pokoknya, sampai airnya hilang ya. Cukup sampai situ? Enggak, dijemur. Dijemur ke panasan, kalau ada burung lewat ketelean ya. Kalau ada maling bisa diambil. Resikonya besar. Setelah itu cukup di situ? Enggak, masih disetrika. Panas deui. Allahu Akbar. Nek jenengan nyerah, Bu, nyerah, kakara dikeem geus nyerah. Kakara dikeem geus nyerah padahal bajunya letek, bau bau belet, bau angser. Ya Allah, kekotoran ruh kita selama itu seperti itu Pak. Bahkan lebih parah. Ruh kita itu lebih kotor, lebih bau. Tetapi kakara dikeem geus nyerah, kira-kira bisa bersih, bisa wangi. Kami berpesan, jika jenengan hayang selamat dunia akhirat ngikuti ilmu ini, ti malam ayeuna kudu ikhlas heula. Lamun teu ikhlas kumaha Mas Wiki? Saya kembalikan ke jenengan. Mau tetap hadir silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Sing butuh nggih panjenengan. Nah, itu tadi. Kemudian kita harus memahami yang ketiga adalah ilmu amal. Ilmu sudah diterima, resikonya sudah paham. Amal, jenengan harus laku praktek, tidak hanya mendengarkan atau menerima ilmu masuk telinga kiri, telinga kanan, tetapi akan kita sampaikan bagaimana cara amaliyahnya. Sama seperti syariat boga amaliyah. Syariat kan ada sholat, zakat, puasa, sama. Kan kita sampaikan bagaimana harus prakteknya, kemudian istiqomahnya. Tidak waktu singkat, gambaran simbar saja itu setengah tahun kakara anjok materi rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah. Setengah tahun itu padahal. Maka Bapak Ibu, kami menghimbau, kami mengetuk hati panjenengan. Nafsu pasti akan bisikin jenengan. Jangan mau, jangan datang lagi. Ya. Kamu sudah cukup dengan syariatmu, amalmu, tujuanmu surga itu sudah cukup, kata nafsu. Nafsu pasti akan gondeli. Tidak perlu engkau berjumpa Allah di dunia. Pasti nanti ketemunya di akhirat. Itulah bisikan jebakan hawa nafsu. Padahal Bapak Ibu, laku dohir saja tidak cukup. Manusia terdiri dua tadi cukup iman dohir dan batin. Otomatis ibadahnya juga dohir dan batin. Tidak cuma di dohir saja. Dengklak denglu sholat, kencote beteng puasa, capek-capeknya naik haji, ya tidak cukup cuma itu, tetapi yang jauh lebih dibutuhkan adalah amaliyahnya hati atau amaliyahnya ruh kepada Gusti Allah. Bisa dipahami nggih Pak? Insyaallah. Yang selanjutnya kita kembali kepada ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, udkhulu masuklah engkau fis-silmi ke dalam Islam secara kafah atau sempurna. Itulah perintahnya. Kenapa dasar ayat untuk hakikat makrifat itu juga harus kita sampaikan di tengah umat? Dasarnya adalah ayat tadi, bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk menyempurnakan laku syariatnya dan juga laku hakikatnya makrifat menuju Gusti Allah.
Sempurna laku dohirnya dan sempurna laku batin. Tubuh kita ini asalnya dari tanah, betul ya? Sehebat apapun tubuh jenengan, dengklak-dengkluk sholat jenengan, ya, olahragane sholat kita semua, gantengnya wajah kita, gagahnya tubuh kita, semua hanya akan kembali ke tanah. Sedangkan ruh yang harus mempertanggungjawabkan kepada Allah. Perilaku ruh yang harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita hanya laku dohirnya, tetapi juga harus ditambah sempurna laku batin. Dalam materi selanjutnya akan kita sampaikan, insya Allah runtut mulai dari rukun Islam yaitu syahadat. Kenapa harus syahadat dulu? Karena syahadat ini adalah kunci pembuka. Ibarat lemari itu kuncinya itu syahadat. Ibarat surga itu kunci surganya itu adalah syahadat. Kuncinya belum betul, orang pas, orang bakal bisa buka surga. Syahadat orang bener, orang pas, tidak mungkin engkau bisa menjumpai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah saatnya Dinul Haq, ajaran Dinul Tauhid ini disampaikan di Dusun Tembong 1 ini. Siap orang siap, mau sampai kapan siapnya? Betul nggih? Mau kapan? Ada jaminan 1 detik lagi hidup? Gak ada, jangan sombong. Ada jaminan besok kita hidup? Ada jaminan tahun depan Ramadan depan kita bertemu lagi? Belum tentu, wallahu alam. Kenapa ilmu ini saking emannya Gusti Allah harus disampaikan di tengah-tengah umat? Walaupun biasanya dulu-dulu para kiai, para ulama, para ustadz menyampaikan hanya di segelintir umatnya saja. Hanya di segelintir santrinya saja. Berarti yang selamat mengko segelintir santrinya nggih, umatnya dibiarkan tersesat. Terlena dengan syariatnya. Terlena dengan nafsu dunianya, terlena dengan amaliyah-amaliyah dan iming-iming surganya. Padahal surga itu hanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mengkaji ilmu hakikat, terbalik semua. Yang selama ini kita diajari tujuan kita hidup di dunia baliknya surga. Kalau hakikat makrifat tujuan kita adalah Gusti Allah. Yang sholatnya selama ini masih karena surga, takut neraka, ingin banyak pahala, itu wis bener. Cuman teruskan tujuanmu mentok hanya untuk Gusti Allah. Kalau kita masih terjebak karena surga, takut neraka, surga neraka itu makhluk Pak Bu, bukan kholik, bukan pencipta. Maka kita cek Sundana teh kabogodo, ketipu, ya, ketipu. Padahal tujuan utama kita adalah kembali irjini ila rabbika, ya betul gak ayatnya gitu ya? Gimana? Irjini ila rabbika, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, bukan kepada surgamu. Umat, betul gak? Betul. Saat ini kita mulai diralat, mulai dibuka hatinya. Makanya kami sampaikan akan terbongkar semua, terbongkar. Kenapa itu harus kita siapkan mental dulu, hati kita yang ikhlas agar tidak terjadi fitnah. Karena ilmu ini bisa menjadi fitnah jika kita tidak dengan ikhlas hati menerima. Bapak Ibu, kembali pada ayat tadi, udkhulu fis silmi kafah. Sempurnakanlah laku kita dengan ilmu, amal, dan istiqomah. Ilmu akan kita kaji bagaimana babakan tentang
rukun Islam hakikatnya, rukun iman hakikatnya. Terus kemudian bagaimana 20 sifat wajib Allah hakikatnya. Bagaimana zat sifat asma af'al Allah. Bagaimana kita senantiasa agar bisa kembali kepada Allah. Itulah yang akan kita bahas mulai malam Rabu yang akan datang. Maka sengaja kami mengambil momentum bulan Ramadan agar apa? Karena bulan yang suci ini adalah bulan terbukanya hidayah. Sugan we Allah memberikan hidayah ke orang sadayana. Sugan we orang digeret tidak terjebak terus dalam tipuan dunia ini ya Allah. Terjebak Pak kita Pak. Punten. Nanti akan kita bongkar bagaimana itu kedoknya nafsu agar kita tidak bisa mi'raj atau ketemu Allah. Kita bongkar semuanya satu persatu. Sehingga siapkan mental, siapkan hati dan iman. Insya Allah malam Rabu yang akan datang semoga dan Rabu-Rabu yang selanjutnya akan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Kita diberikan istiqomah. Karena Allah ketika membuka keran ilmunya, manfaatkan Pak. Manfaatkan Bu. Ya, nggak perlu jauh-jauh ke Cina ya. Buka keran sama Gusti Allah, siapkan wadahnya, terimalah air ilmunya, ya, manfaatkan. Karena ketika Allah menutupnya kapanpun saking mudahnya Gusti Allah, saking mudahnya. Bahkan katakanlah nauzubillah tembok ini ditutup ilmu Allahnya selama berabad-abad saking mudahnya nauzubillah min dzalik. Ya, maka manfaatkan betul. Bu, makanya kita ngaji itu harus paham. Kita harus berwasilah. Guru kami yaitu Bapak Ustadz Leon Hadi Sudarmo, orang sadayana, guru orang sadayana. Bapak, kami bersungguh-sungguh ngaji ke Bapak. Kuncinya sungguh-sungguh. Bapak pun gembleng kami, para santri pun juga sungguh-sungguh. Bapak pun waktu itu ngaji ke Jogja, ke Mbah Gandum niku, seminggu bisa 3 kali. Waktu belum ada motor ngebis. Leres nggih Pak Trisyanto nggih? Betul. Waktu belum ada motor ngebis, belum ada mobil motor. Ya, akhirnya terakhir naik mobil. Saking pengennya ngejar ilmu walau bisin di negeri Imogiri sana. Moro Pak. Lah ini jenengan didekatkan. Ya. Saking sayangnya berarti Gusti Allah. Gusti Allah nggak main-main ketika sudah menentukan malam ini mendatangkan panjenengan tetap bertahan, sedangkan yang lainnya ada yang pulang, berarti ada hikmah, ada tanda tanya, ada tujuan besar yang akan diberikan oleh Allah kepada panjenengan semua. Tidak main-main Gusti Allah. Berarti kepengen umatnya Rasulullah selamat di dunia wal akhirah. Jangan terlena Pak Bu dengan syahwat dunia, gemerlapnya dunia. Kalau Allah sudah nggak main-main mendatangkan kita semuanya duduk di majelis ini, berarti jenengan untuk ilmunya juga jangan main-main. Harus sungguh-sungguh didengarkan betul. Jangan sampai tertinggal satu kata pun. Ibarat cair itulah sampai netes satu pun harus kewadahan kabeh keajangan kan. Bapak Ustadz ngaji ke Mbah Gandum pun juga ngaji ke guru-gurunya, nyambung kepada as-solihin, tabi'in as-sahabat, lah nyambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dimuliakan Allah. Gurunya Rasulullah siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Nurnya nyambung, cahayanya langsung kepada Gusti Allah. Jadi lain ilmu nyacak, cek sunnah teh. Lain ilmu mulung. Ilmu yang jelas sanadnya
agar kita bisa irjingi ila rabbika. Berarti sudah tertanam nggih. Saya ingin kembali kepada Tuhan saya yaitu Gusti Allah. Tertanam nggih? Tertanam nggih? Nggih. Pengen baliknya Gusti Allah. Bu, kita semua ini, dunia ini ibarat sebutir garam. Garam teh sebenarnya naon? Uyah. Uyah nu gede ta lho. Uyah nu gede. Nu kotak. Uyah eta asal naon? Oke, pertemuan yang akan datang yang akan kita bahas adalah asal usul diri manusia. Biar kita paham sejatinya kita itu siapa. Oke, insyaallah. Malam ini kita buka satu. Bu. Kita ibarat sebutir garam. Garam asalnya naon? Cai laut. Cai laut luas sepuluh satik. Saya garam cuman saamrit nggih. Saamrit. Cek garam, aing garam. Ya. Cek garam lamun sudah jadi garam, aing teh garam gitu kan. Cek laut, maneh mah asalnya ti laut ulah pokoknya gitu. Ya. Gak mungkin asalnya kita bukan dari Allah, gak mungkin. Berarti kalau asal kita bukan selain Allah, dari selain Allah berarti ada Tuhan lain. Betul nggih? Yes. Nanti kita jelaskan pertemuan akan datang. Asal usul diri manusia. Karena apa? Siapa yang mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Kalau belum mengenal diri, tidak akan mengenal Tuhannya. Maka yang pertama akan kita bongkar, insya Allah kalau Allah ridho, adalah babakan mengenal diri, asal usul diri manusia. Ya, sejatinya orang teh saha. Maka cek laut, garam teh mana teh asalnya di laut. Kembalilah irjingi ila rabbika. Garam, irjingi ila lautan. Paham ya? Sing sadar asalin jenengan itu diciptakan dari Gusti Allah. Ojo balik kepada selain Gusti Allah. Jangan balik ke lumpur, jangan balik ke kubangan, ya. Tetapi garam itu cemplungkanlah ke dalam lautan. Garam lek wis nyemplungi lautan masih wujud garam mboten? Kok bisa mboten ya? Bisa ngomong mboten gitu. Jadi Jawa ya. Garam kalau sudah dicemplungkan ke dalam lautan bisa masih utuh garam? Ya, semua sudah mutlak perbuatannya Gusti Allah. Itu dinamakan orang yang ma'rifatullah. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang nafsu mengatakan seperti ini. Ngaji kok keduren kuwi. Naon saudara teh? Luhur teh nyata. Eta malen jatah aing. Oke malah jadi stres, jadi gila. Nafsu mengatakan seperti encan wayahna orang teh ngaji syariat, sholat gencan tutu ngajina babakan naon toharoh gencan apaan. Ya, geus disuruh ngaji babakan hakikat makrifat menuju Gusti Allah. Bu, pertanyaannya, jenengan sudah bisa sholat? Sudah sholat sudah? Wudhu sudah? Puasa sudah? Taraweh bisa? Naik haji bisa kalau udah punya uang? Bisa kalau udah punya uang ya. Zakat bisa? Lah berarti syariat harus lengkap. Lah mau ngaji sampai 1000 tahun pun yang mentopnya di situ. Tidak membawa hatimu kepada Gusti Allah. Berarti wes wayahe. Wes wayahe, wes jatahe. Itu bahasa nafsu itu seperti itu. Bagi jamaahnya akan digondeli, eta teh lain jatah aing. Beda naon cek nafsu. Aduh entek rela. Ya. Rela, entek rela.
nafsu akan terus geret hatimu kepada neraka finnar. Nauzubillahi min. Ya. Terus kemudian nafsu membisikkan kepada para ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz, jangan diwedar ilmu babakan rahasia Gusti Allah di umum. Itu nanti akan menjadi fitnah. Ya, cek nafsu teh. Padahal kalau ilmu ini tersampaikan dengan luas, insya Allah semua akan bahagia dunia akhirat. Insya Allah semua akan selamat dunia akhirat. Kuncinya adalah ilmu ini. Tetapi karena nafsu memang sudah ditugaskan oleh Allah, jangan sampai Pak Kiai gitu digondol. Kalau mau nyampaikan nggak apa-apa, tapi masih pakai kias aja dulu, kias. Perumpamaan aja dulu, jangan terlalu vulgar. Itulah bahasa nafsu, Pak Bu. Akhirnya apa? Nafsu kembali menang. Pak Kiainya ngajar syariat, terus mentoki torikot. Umatnya akhirnya berkecimpungnya di situ. Diiming-iminginya surga, ya. Kehidupan kesenangan surga, yang di sana banyak bidadarinya, ya. Yang di sana nanti minum khamr bisa, ya. Minta cikopi wis ayak sorangan gitu ya. Akhirnya terjebak di situ, lalai untuk irjingi ila rabbika, kenikmatan abadi berjumpa Gusti Allah. Nah, surga itu memang dulu digambarkan kenapa ada buah-buahan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Punten Bu, karena di Arab itu gersang waktu itu, ya. Betul ya? Maka bahasa Al-Quran dikiaskan surga itu berupa taman bunga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Padahal itu hanya kias untuk ngiming-imingi bangsa Arab. Karena waktu itu Arab memang belum seperti sekarang, masih kering tandus, jarang ada buah-buahan, jarang ada yang mengalir, jarang ada bidadari yang wangi. Tetapi nek ngimingi surga di Sadahayu, surga itu seperti buah-buahan, banyak buahan. Lalu di sini akeh, ya, mengalir sungai-sungai, di sini cair ngalir terus. Ya, apa seperti itu dakwahnya? Mengiming-iming seperti itu, udah nggak lagi. Ya, karena topologinya berbeda. Surga itu ibarat kita minum susu. Lalu di sini sudah ada susu, ya, tinggal beli ke warung Pak Dio, ya. Ada lengkap, kopi ada. Komer ya ada, ya. Ada enggak? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Maka bahasa Al-Quran dikiaskan. Kiaskan ini harus dijelentrehkan kepada para alim ulama. Harus disampaikan apa sih hakikatnya surga. Yaitu kedamaian hati. Itu Bu. Nanti kita wedar lagi, ya. Maka 5 menit terakhir ini cukup sampai 9:30. Insya Allah Pak Bu, ya. Maka kita jangan sampai foul, jangan sampai kalah dengan bisikan nafsu. Ya. Allah mendatangkan ilmu, nafsu pun juga akan didatangkan. Gondali terus. Cirinya gampang. Yang malam Rebo besok nggak datang berarti kalah dengan nafsu. Apalagi tidak ada kepentingan yang paling penting. Kepentingannya naon? Nonton sinetron. Berarti Allah lebih kalah daripada sinetron. Kepentingannya naon? Erek naon deh. Pineh. Berarti Gusti Allah lebih dicintai pineh daripada mencintai Gusti Allah. Nafsu berarti Gusti Allah wis capek wis mendatangkan dari Sadahayu, dari bener ke sini, ya. Mohon maaf. Ilmu didekatkan, kita malah nyingkir, berarti tidak mau diajak selamatnya Gusti Allah. Makanya saya bilang malam ini bukan main-main. Gusti Allah mendatangkan jenengan. Sampai ada rencana mau duduk di sini ada? Tiba-tiba ayah Pak Lurah, aduh itu enak. Tiba-tiba ya Pak Kadus, erek uwi, erek bali kumaha, ya.
Akhirnya kejebak kayak Mas Vicky, ternyata Erik nyampaikan babakan ilmu. Akhirnya terperangkap, aduh cek nafsu teh aing kalah separ. Kita harus lebih cerdas daripada nafsu. Nafsu itu musuh yang tidak terlihat, Bu. Sehingga apa? Nek kita perang, saya dengan Pak Kadus perang katakanlah, sama-sama kadele ya. Jelas menang Pak Kadus, beda saya kelihatan. Ganjal nek kalau saya nggak kelihatan Pak Kadus saya lawan, sing menang siapa? Saya nggak kelihatan, saya bisa menghajar Pak Kadus gitu kan ya. Nafsu pun gitu, karena nafsu nggak kelihatan, kita harus lebih cerdas. Makanya kita jaring di momentum Ramadan ini, yang tadinya belum duduk menjadi didudukkan Gusti Allah. Nyesel nama mboten? Nyesel nama mboten? Beneran nyesel? Nek boten berarti malam Rebo datanglah. Insya Allah. Enak yang datang itu datang. Gitu ngebu nggih. Cirinya adalah sungguh-sungguh. Sami Bu, kula dulu pun juga sama, sungguh-sungguh. Ngaji ke Bapak Ustadz itu sama, apalagi Pak Trisyanto, Pak Lurah, orang yang pertama kali beriman kepada Bapak. Tadinya tukang remi, tukang judi, sekarang jadi orang. Ya, beliau yang pertama kali iman. Beliau orang-orangan. Sekarang jadi orang beneran. Sama, beliau menemani sungguh-sungguh, datang istiqomah, melayani Bapak, mendampingi, ya. Sekarang diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Besok meskipun gak jadi lurah, beliau akan menjadi ulama besar. Jangan ditolak nggih, dakwah di sini nggih. Ya, gitu. Lebih dimuliakan. Allah tuh tahu yang terbaik. Pak Lurah, kamu udah saatnya naik kelas jadi ulama. Ya. Nek kamu jadi kades lagi bisa jadi kecegelam, wes cukup. Allahu Akbar, hanya Allah yang tahu. Saking sayangnya sama Bapak kades. Begitu. Bapak Ustadz ketika udah nggak jadi lurah tetap getol menegakkan agama. Betul nggih? Justru akan jauh lebih mulia, derajatnya akan ditaikkan oleh Allah sehingga meninggalnya husnul khotimah insyaallah. Allahumma amin. Itu apa yang dapat kami sampaikan kita. Hampura seageng-agengnya. Visi malam ini jenengan kejebak. Nafsu yang ada dalam jiwa, mohon maaf, malam ini panjenengan kejebak. Karena Gusti Allah betul-betul sungguh-sungguh ingin geret jenengan, hati jenengan cuman berjumpa Gusti Allah. Kalau pengen keluar dari jebakan silahkan, malam Rebo jangan datang lagi, silahkan ke alam liar. Ketewak naon? Jin. Gendruwo. Kayak cerita sinetron gitu ya. Karena naon eta Bu, gelasnya kosong. Mohon maaf, Rasulullah kan sudah wafat nggih, Nabi nggih. Tetapi caina Rasulullah dituangkan kepada para sahabat. Sahabat cairnya geus pepes gelasna, tetapi cairna dituangkan kepada tabiin geus pepes gelasna dituangkan kepada as-solihin pun geus pepes gelasna dituangkan kepada guru kita yaitu Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masuri. Cairna Rasulullah tetap ngalir kepada beliau. Bapak Kiai Haji Gandung Danu Masuri gelasnya geus pepes, ya. Ilmunya, nurnya cairna Rasulullah ngalir kepada beliau Bapak Ustadz. 1001 kata Mbah Gandung. Sing jika maneh won kliwon cek Mbah Gandung tapi ya Pak cuman 1001. Artinya dari 1000 orang yang mendekat Bapak Mbah Gandung, yang lainnya minta harta, minta jabatan, minta tahta, minta uang, tapi Bapak Ustadz minta cairna Rasulullah. Akhirnya masuk ke beliau Bapak Ustadz gelasnya geus pepes nggih. Cairna mengalir kepada santrinya semuanya, termasuk kita semuanya. Allahumma itu. Sehingga gelasnya enggak kosong.
nggak kosong. Kalau gelasnya kosong, pasti diisi sama setan, gendruwo, pocong, ya, tuyul. Betul ya? Kemarin tadi sing muncul gendruwo hilang, sing muncul wewe gombel ya. Ayak sinetron gitu ayak ya. Nah, iya. Saking apa? Gelasnya kosong dari China Rasulullah. Ibu-ibu pengen China penuh kosong apa diisi cai gendruwo? Penuh cai Rasulullah. Cai Rasulullah itu 4, membawa 4: sidik, amanah, tablik, fatohnah. Cirinya itu orang yang gelasnya diisi cai Rasulullah. Tablik artinya menyampaikan semua hal ikhwal, ilmu babakan tentang Allah, tentang kebaikan, tentang ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Itulah tablik, ciri orang yang pertama membawa cainya Rasulullah. Ciri yang kedua, dia adalah amanah, menjaga kepercayaan dari Allah untuk menyampaikan amanah dalam hal apapun dalam duniawinya. Terus yang ketiga, dia fatonah, cerdas, membedakan mana ini kepentingan hawa nafsu, ini kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya cerdas otaknya. Itulah yang membawa cainya Rasulullah. Yang keempat, sidik artinya benar. Dalam laku hatinya dan fisiknya, dohirnya seimbang, benar menuju Gusti Allah. Itulah. Maka pada malam ini niatkan hati, nanti kalau pulang diangen-angen, diawang-awang. Ya Allah, kalau memang Engkau ridhoi, maka kemudahkanlah kaki hamba untuk kembali ke masjid. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kurang pasnya, kami pribadi mohon maaf. Akhirul kalam billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.